Halo, oke, apa kabar semuanya? Gue balik lagi. Di video kali ini gue mau bahas review hasil-hasil pertandingan liga yang main tadi ya. Ini gue baru pulang kerja langsung bikin video. Gue mulai dari Liga Inggris dulu, dari EPL. Ada Luton Town menghadapi Tottenham. Tottenham berhasil menang 1-0 di kandangnya Luton. Ya, Luton ini emang selalu tim yang dihajar kanan kiri di Premier League. Biarpun Tottenham dapat kartu merah, tapi mereka dapat cetak satu gol dari bek Belanda itu, bek mereka yang baru. Semua orang bilang Spurs ini bermain bagus musim ini. Ya, bagus, lebih bagus dari musim lalu. Memang benar mereka ini bagus, apalagi tanpa Harry Kane ya menurut gua. Musim ini mereka sedikit lebih bagus dari musim lalu, tapi ya Spurs is being Spurs ya, gue rasa tim ini akan cepat atau lambat akan turun. Sementara ada Burnley yang akan menghadapi Chelsea. Yang menghadapi Chelsea berhasil menang 4-1 di kandangnya Burnley. Sama Burnley ini juga hampir selalu kalah, cuma menang 2 kali di Premier League. Ya, Sterling cetak 1 gol. Ya, gol pertamanya Chelsea itu di flag dan gol bunuh diri. Dan gol ketiganya itu penalti dari Palmer. Dan yang terakhir itu pemain Nicholas Jackson di babak kedua. Chelsea ketinggalan lebih dulu tapi bisa bounce back, terutama di babak kedua. Ya, hasil yang positif untuk Chelsea, sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka. Mereka udah ya 2 kali menang di 2 game terakhir, jadi ya hasil yang sangat positif untuk Chelsea. Walaupun dari segi permainan ya Chelsea ini gitu-gitu aja, banyak dribbling, banyak skill individu. Jujur ya, dari segi permainan gue sama sekali tidak melihat progres di permainan Chelsea di bawah Pochettino ini. Gue nggak tahu kenapa. Oke, kita kasih ke Pochettino waktu karena ini baru awal musim. Dan ini musim pertamanya dia di Chelsea setelah, apalagi skuadnya Chelsea ini dirombak besar-besaran di bursa transfer musim panas ini. Itu ya sangat sulit menyatukan lebih dari 10 pemain. Jadi hampir semua pemain di starting line up itu dirombak. Ya masih butuh waktu lah untuk menciptakan chemistry dari pemainnya Chelsea ini. Dan selanjutnya ada MU yang menghadapi Brentford di Old Trafford. Ya, kita bahas sedikit match ini. MU bisa dibilang main buruk ya. Siapa sih pemainnya MU yang bermain bagus di pertandingan kali ini? Hampir tidak ada. Yang bisa dibilang bagus mungkin Maguire doang. Sisanya enggak banget permainnya. Kita lihat dari line up-nya. Kiper Onana di belakang. Karena MU ini sedang krisis back kiri, jadi Lindelof kali ini yang dipasang jadi back kiri. Di back tengah ada Maguire sama Johnny Evans. Dan di kanan ada Dalot. Di tengah double pivot ada Casemiro sama Amrabat. Mason Mount di gelandang serang di nomor 10. Bruno kanan, Rashford di kiri, dan di depan ada Højlund. Ya, MU ini ketinggalan di babak pertama, ketinggalan dari Brentford. Gue melihat tidak banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari permainan MU di pertandingan kali ini ya. Permainannya tidak ada kreativitas, mainnya ya gitu-gitu aja mainnya. Gue merasa terutama di lini tengahnya ya, lini tengahnya parah. Apalagi di gol pertamanya Brentford itu kan murni kesalahannya Casemiro, salah passing dipotong. Lalu bisa dikonversikan menjadi gol oleh pemainnya Brentford. Onana juga gitu.
masih seperti beberapa match terakhir bikin blunder-blunder gak jelas ya, walaupun Onana bikin beberapa save di babak kedua. Jadi ya praktis gue nggak ngerti sama timnya MU ini. Untung kali ini menang. Kalau sampai di game tadi ini kalah, moral dan mental pemainnya MU ini akan turun dan ruang ganti bisa rusak. Untung ini kali ini menang. Jadi ya gua harap Erik ten Hag bisa mencarikan solusi untuk ke kondisi MU yang seperti ini. MU ini banyak masalah. Ya masalah individu pemainnya lah, masalah cedera, masalah lain-lain, banyak masalah penjualan klub juga yang nggak kelar-kelar. Ini emang klub ini banyak masalah, emang klub ini dari tahun lalu. Kita nggak bisa cuma menyalahkan Ten Hag aja. Ini murni bukan sepenuhnya salahnya Ten Hag. Memang Ten Hag yang bertanggung jawab atas hasil semua ini, tapi kita tidak bisa menyalahkan Ten Hag sepenuhnya. Bisa kita lihat di pemainnya MU di pertandingan kali ini. Hampir semua bermain buruk, hampir semua bermain di bawah standar. Kalau Ten Hag mau melakukan rotasi, mau rotasi siapa lagi? Karena di bench nggak ada pemain yang bisa diandalkan juga, ya pemainnya gini-gini aja. Dan akhirnya di babak kedua MU bisa bounce back itu pun di menit-menit terakhir, di menit 90 plus McTominay berhasil cetak 2 gol. Dan gol-golnya itu ya main pragmatis, main crossing aja. Beruntung McTominay berhasil memanfaatkan 2 kesempatan itu untuk cetak 2 gol. Ya, MU bisa dapat 3 poin di pertandingan kali ini. Oke, kita lanjut di pertandingan selanjutnya. Kita bahas langsung kita lihat Serie A dulu. Serie A nggak ada yang seru. Inter imbang 2-2 lawan Bologna, sementara Juve menang 2-0 lawan Torino. Golnya di babak kedua berhasil cetak 2 gol. Sementara Genoa menghadapi Milan menang 1-0. Dan dua kipernya dapat kartu merah ya di babak kedua di penghujung laga. Dan akhirnya Milan pasang Giroud sebagai kiper. Ini sih kocak sih. Milan juga gitu, Milan mainnya gua sama sekali nggak enjoy. Biarpun gua fansnya Milan, tapi gue sama sekali nggak enjoy nonton matchnya Milan di bawah Pioli ini. Walaupun ya gue berterima kasih pada Pioli bisa ngasih Milan Scudetto, tapi dari segi permainan enggak banget. Apalagi transfernya AC Milan di musim panas ini lumayan bagus. Seharusnya Pioli bisa menunjukkan permainan yang lebih baik sebagai salah satu tim besar Serie A, memainkan sepak bola yang menyerang, atraktif. Tapi ya Milan ini main gerasak-gerusuk, banyak skill individu gak jelas. Gue sama sekali gak enjoy nonton Milan ini. Oke, kita pindah ke Liga Spanyol. Ke Liga Spanyol ada Madrid yang main tadi pagi. Mainnya sekitar jam 10-an itu gue nonton. Gue pas baru bangun sebelum berangkat kerja, gue langsung nonton Madrid. Kita lihat line up-nya terlebih dahulu. Di pertandingan kali ini Ancelotti main seperti biasa, main 4-3-1-2 dengan Kepa di penjaga gawang, Carvajal di bek kanan, dan Ferland Mendy di bek kiri. Sementara di duet bek tengah ada Rudiger dan Tchouaméni yang kali ini dipasang sebagai center back karena Madrid krisis center back. Alaba dan Militao cedera. Di gelandang bertahan ada Camavinga dan Modric kali ini sebagai starter.
Dan ada Valverde, Bellingham di nomor 10, Joselu dan Vinicius di ujung tombak. Jujur di pertandingan kali ini gue benar-benar enjoy nonton Madrid di bawahnya Ancelotti di musim ini. 2 match beruntun gue dari segi permainan dia. Gue selalu menilai sebuah tim itu, apalagi ini tim besar ya, salah satu tim terbaik dunia, gue menilainya dari segi permainan, bukan dari skor semata. Gue juga gue ingin menonton progres permainan sebelum terjadinya gol itu, ada patternnya, kombinasinya. Di match kali ini kita bisa lihat semuanya, skill individu, kombinasi, pattern permainan. Match ini bisa dibilang match komplit kali ini, walaupun lawannya cuma Osasuna. Jadi gue sangat enjoy nonton match kali ini. Bellingham berhasil cetak 2 gol, luar biasa. Pemain ini sangat-sangat worth it, dihargai 100 juta plus oleh Madrid. Gue rasa itu manajemennya Liverpool menyesal tidak ngebid lebih banyak, karena mereka menolak pada waktu itu bayar 100 juta ke Dortmund. Akhirnya Madrid yang dapat Bellingham. Yang gue menjadi perhatian di pertandingan kali ini juga Modric juga. Modric ini biasanya jadi super sub ya. Perannya Modric di musim ini sedikit berubah. Sering masuk di babak kedua. Tetap Modric ini seorang game changer di umurnya yang sudah 37, 38 plus, pemain yang luar biasa. Gue rasa kalau Modric ini pindah musim depan, di akhir musim, Madrid akan cukup kehilangan gelandang tipe kreativitas seperti Modric ini. Karena gue melihat di skuadnya Madrid saat ini belum oke. Mereka punya penggantinya Toni Kroos, mereka punya suksesornya Casemiro, tapi suksesornya Modric siapa coba? Belum ada gue lihat. Valverde enggak, Bellingham juga enggak. Permainannya itu enggak setipe Modric lah. Kreativitas, passingnya itu, magicalnya itu sangat sulit sekarang menemukan pemain sekelas Modric ini. Dan ada Joselu bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Ini salah satu striker yang underrated. Dia banyak yang meremehkan, tapi kontribusinya, kalau gue bilang di awal-awal musim ini untuk Madrid, kontribusinya luar biasa. Ini pemain enggak egois, bermain untuk tim. Bisa memantulkan bola, bisa membuka ruang untuk Vinicius. Joselu ini sadar dia datang ke Madrid itu bukan untuk menggantikan perannya Benzema, karena dia sadar diri juga. Levelnya Joselu ini 2-3 level di bawahnya Benzema. Jadi he just try to be himself, seperti apa yang dia lakukan di Espanyol. Membantu tim mencetak gol. Dia bisa cetak gol. Buktinya di La Liga musim ini dia sudah cetak 5 gol, dan di Liga Champions dia sudah cetak gol juga. Kalau menurut gua, kalau performanya tetap bagus seperti ini sampai akhir musim, nggak ada alasan sih buat Madrid untuk tidak permanenkan Joselu ini, karena harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi masih cukup bagus lah kalau dipakai untuk super sub di musim depan, kalau seandainya Madrid ini mendatangkan nomor 9 yang baru di musim transfer musim panas. Dan juga ada Vinicius yang kembali mencetak gol di pertandingan kali ini. Gue rasa Vinicius ini bisa feeling gue bisa dia ini menghandle beratnya pressure nomor 7 di Madrid. Gue rasa dia bisa, tapi dia butuh waktu. Pemain Vinicius ini masih muda, jadi tapi he can handle the pressure, I think. Seperti kasus rasismenya itu, sepertinya di bawah, setelah kejadian itu dia bisa lebih dewasa, tidak gampang terprovokasi seperti musim lalu.
Sangat sering kita lihat Vinicius ini sangat mudah terprovokasi oleh lawan maupun supporter, sehingga setelah marah, emosi, mainnya hancur-hancuran. Tapi musim ini gue melihatnya walaupun sempat cedera di awal musim, dia mainnya cukup stabil menurut gue. Dan gue harap Vinicius ini bisa konsisten sampai akhir musim dan ngasih hasil yang terbaik buat Madrid. Sementara Rodrigo, ya setelah beberapa match jadi starter, dikasih banyak kesempatan oleh Ancelotti, akhirnya Rodrigo ini duduk di bangku cadangan. Karena bukan masalahnya gimana sih, kalau Rodrigo ini jadi starter, dia ngasih kontribusi ke tim, tapi dia itu adalah seorang penyerang. Tugasnya seorang penyerang apa? Tugasnya seorang penyerang itu ya cetak gol. Dan gue melihatnya si Rodrigo ini masih gimana ya? Belum menemukan performa terbaiknya seperti di musim-musim sebelumnya di Madrid. Walaupun dia nggak cetak banyak gol, tapi bisa kita lihat dari beberapa peluang-peluang yang dapat, bahkan one on one dengan kiper, peluang-peluang emas itu ya banyak gagal dimanfaatkan oleh dia. Banyak buang-buang peluang lah istilahnya. Jadi ya untuk memotivasinya itu ya, sebagai seorang pelatih, kalau menurut gue ya perlu kadang-kadang dicadangin seperti itu, diganti dengan memberilah kesempatan kepada pemain lain untuk membuktikan diri, untuk meningkatkan persaingan di sebuah tim, itu sangat penting. Ya gue sangat puas untuk permainan Madrid kali ini. Gue harap ya modal yang bagus untuk Madrid menjelang El Clasico di lagi seminggu atau 2 minggu, gue lupa cek schedule-nya, cek jadwalnya. Oke, gue rasa nggak ada pertandingan lagi untuk kali ini yang bisa kita bahas yang seru-seru. Jadi sekian aja kalau gitu. Besok ada match juga, beberapa match yang seru besok pagi. Ada di Liga Inggris, ada Brighton yang menghadapi Liverpool. Ini akan jadi match yang seru. Gue pasti nonton karena gue suka nonton Brighton, jujur aja. Mainnya ugal-ugalan, gue seneng. Gue salah satu, bukan fans sih, seneng, enjoy nonton pertandingannya Brighton ini. Dan ada Arsenal City, ya gue pasti nonton match ini. Sementara dari dari Serie A nggak ada yang seru. Di La Liga ada Barcelona yang akan lawan Granada. Ya kalau ada waktu gue juga akan nonton Barcelona ya. Walaupun gue berharap Barcelona akan tersandung di pertandingan kali ini. Ya, thank you for watching. We'll see you